إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan hadis yang nomor 15. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa orangnya ngaku iman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orangnya mengaku iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baitah. Yang mengaku iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini kemarin sudah kita bahas di yang pertama tentang berkata baik atau diam. Yang kedua adalah tentang falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang mengaku iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan kepada apa ini tetangganya. Bagaimana memuliakan tetangga? Memuliakan tetangga itu bil bisri wa talaqatil wajah, dengan berseri-seri dan riang gembira menyambut. Ada dari sebagai ulama mengatakan husnul jiwa, baik kepada tetangga itu ada 4 hal. Pertama, aywasiyahu bima indah. Hendaknya dia mau berbagi atas apa yang dia miliki. Kalau punya tetangga, berbagi atas apa yang dia miliki. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wala semak bima dijari. Dan jangan berharap tamak apa-apa yang dimiliki tetangga Anda. Kalau Anda harus baik, berbagi apa yang Anda miliki kepada tetangga Anda, tapi jangan sebaliknya. Kalau tetangga Anda misalkan kelihatan dibeli apa, baten dong, tidak nomor atau oke. Tunggu kalau sampai sini, awas. Sebelum ditantai, tak belai, tak lebih, tapi kata oke. Baik, yang kedua, wa ayyaman adahu am. Kemudian hendaknya dia mencegah menyakiti. Iya, dia jangan sampai menyakiti kepada tetangga. Mungkin dengan pohon Anda
mungkin dengan apapun. Yang keempat, wa yasbir ala aziyatih, baik kepada tetangga. Satu, kamu jangan menyakiti tetangga Anda. Kemudian yang keempat, ketika tetangga itu menyakiti kepada kamu, hendaknya sabar. Lihat Islam itu, dia kalau punya berbagi, tapi kalau tetangga punya jangan tamak. Kemudian jaga diri untuk menyakiti kepada tetangga. Tapi kalau seandainya tetangga itu menyakitin sama kamu, sabar ya. Ini Islam. Karena di dunia lah jangan sebaliknya. Jadi orang yang sebaliknya, tetangga kamu baik, gak rewel, kamu yang rewel, gitu. Sedangkan kalau kamu kelompok jalan, ya jangan seperti itu. Justru kalau seandainya mereka rewel, kamu yang diam. Baik. Kemudian dari sini jelas kita harus baik sama tetangga. Maka daripada itu, seperti dalam riwayat Al-Imam Muslim dikatakan, ya Abu Dzar, idza tabakhta fa'aksir al-maraq. Ini kata Nabi, hei Abu Dzar, kalau kamu masak masakan yang enak, maka perbanyak kuahnya. Wa tu'ahid jirana, jangan lupa untuk berbagi kepada tetangga kamu. Ya, ini pesan Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, ada riwayat lagi daripada Muawiyah bin Haidah dengan satu hadis yang marfu, hakul jar bil maridah wa tuftah. Hak tetangga itu kalau mereka sakit kamu menjenguknya. Wa imata syai'atah, kalau dia mati kamu ikut mengiring jenazahnya. Wa istaqradaka fattah, kalau seandainya dia minta hutang sama kamu, kamu menghutanginya. Wa irtaqaba amran yu'ibuhu satartah, kalau tetangga kamu berbuat aib, berbuat yang tidak baik, bukan dibeber-beber tapi ditutup. Ini kesempatan saya ini. Baru kali ini saya dapat berita yang hangat dari tetangga saya ini. Harusnya kalau dia berbuat baik ditutup, jangan kesempatan-kesempatan. Wa asaba khair hanatah, kalau dia mendapatkan sebuah kebaikan, jangan segan-segan untuk mengucapkan selamat. Orang itu kalau sakit hati, yang bisa hati berhasil, berat untuk ucapkan selamat, ucapkan selamat. Masya Allah, ya mabruk katanya. Semoga diberkati, semoga dilancarkan, semoga. Hasilnya itu. Wa in asabathu musibah, kalau seandainya tetangga kamu terkena musibah, azaitah, kamu menghiburnya, bertakziah. Wala tarfa bina'ka fawqa binahi, mungkin jangan mengangkat bangunan kamu di atas bangunan tetangga kamu. Fatasudda 'ala rih, sehingga angin menghalang-halangi bangunan kamu, menghalang-halangi angin kepada tetangga kamu. Wala tu'ti bil idrik illa tadrik aw minha, jangan kau sakiti tetangga kamu, cuman kau kasih mereka bau masakan kamu. Bau ketika kamu memasak sesuatu, kau sakiti, hanya kau kasih cuman baunya saja, tanpa kau ambilkan satu rantang atau satu porsi, beberapa porsi untuk tetangga kamu. Masya Allah. Ini beberapa hak tentang tetangga.
jelas ya? Jelas sekali ya. Ditambah lagi, wa nishtaraita fakiha. Kalau kamu beli sebuah buah nyamian, fahdilahu minha. Jangan lupa tetangga kamu kasih hadiah daripada buah tersebut. Fa ilam taf'al fa'khilha sirran. Kalau seandainya kamu tidak bisa buat, kalau kamu bawa jajan itu tetangga kamu tak tahu. Menten pulang dari mana bawa jajan banyak, tetangga lihat, oh dari mana bawa jajan banyak? Iya tapi tidak berbahagi. Ya, kalau seandainya seperti itu, akhir hasil masukkan dalam keadaan sirah. Kemudian kalau tahu bahwa masuk ke rumah kamu jajan itu dalam keadaan sir, tetangga nggak tahu, dan jangan sampai anak kamu keluar bawa jajan. Ya, fayahitu biha waladuh, sehingga anaknya tetangga kamu lihat. Mungkin kalau zaman dulu ya jajan ini langka. Kalau zaman dulu itu ada orang wali songo itu pulang bawa apa itu salah ya, dalam sini belum ada salah. Kamu dibawa salah pulang dari ziarah wali songo, nggak dibagi-bagi sama tetangga. Anakku makan salah di hadapan anaknya mereka. Ini salah kalau zaman dulu. Makanya dia punya sesuatu dah. Kalau seandainya terpaksa kamu punya jajan, punya nyamian, beli makanan, tetangga kamu tidak mau kasih, anak kamu kalau makan jangan boleh ada di luar. Nah, ya sini. Ini abang punya itu sedikit, tetangga nggak dapat nih, makan di dalam, jangan keluar. Ya, Masya Allah. Jangan kemudian segede, anak ikan gue yang bisa. Anak kecil kan melek polos ya. Wih makan opo, makan racun. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Masya Allah, bagi. Kalau yang satu bagi kepada tetangga kamu. Tuh lihat dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Jibril kata Nabi, terus-terusan dia wasiat kepada aku supaya baik sama tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetangga masuk ahli waris. Saya menyangka jangan-jangan tetangga nanti masuk ahli waris nanti. Tuh lihat bagaimana. Ya, sampai Jibril selalu berwasiat kepada Nabi untuk baik sama tetangga. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan dari Nabi Muhammad SAW, ini riwayat Bukhari ini, dikatakan wallahi la yu'min, demi Allah tidak iman. 3 kali ini, demi Allah tidak iman. Kalau Nabi udah demi Allah diulang 3 kali, berarti urusannya penting sekali. Urusannya apa? Penting. Nabi itu kalau ngomong tak suka banyak, bukan kayak kita banyak ngomong, prakteknya sedikit. Kalau Nabi ngomongnya sedikit. Kalau Nabi mengulang, pasti nilainya penting. Kalau Nabi pakai wallahi, lebih penting lagi. Apa itu? Nabi mengatakan, kalau laqad khaba wa khasira man huwa ya Rasulullah. Sungguh celaka, sungguh hina siapa yang Anda katakan demi Allah tidak iman 3 kali itu ya Rasulullah. Qal man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Dikatakan tidak mukmin siapa? Orang yang ketika tetangganya tidak akan merasa aman
daripada perbuatan buruknya. Jadi kalau kita itu berbuat buruk sama tetangga kita berbuat syurur, mengganggu, menggoda kepada tetangga kita, Nabi bersumpah 3 kali dan mengatakan demi Allah dia tidak iman, tidak beriman. Hati-hati di sini. Maka daripada itu tetangga ini, masya Allah, dikatakan tetangga itu ada 3 kategori. Yang pertama, dia punya satu hak. Siapa? Yes, pokoknya tetangga kamu. Ya, pokoknya tetangga kamu yang mungkin dia tidak Islam. Kalau dia tetangga kamu, kemudian dia Islam, berarti punya 2 hak. Apa? Hak tetangga dan hak saudara Islam. Kalau dia kemudian tetangga kamu sekaligus kerabat kamu, berarti punya 3 hak. Tetangga, kemudian kerabat, kemudian sesama Islam. Berarti dari sini sekalipun dia bukan orang Islam, kok tetangga kita punya hak harus baik kepadanya. Perhatikan kata Nabi. Nabi mengatakan man adza jarahu faqad adzani. Siapa orangnya yang menyakiti tetangganya, dia sama dengan menyakiti kepada aku. Wa man adani faqad adallah. Yang menyakiti kepada aku sama dia dengan menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa hak daripada tetangga atau husnul jiwar, baik kepada tetangga itu jangan menyakiti. Kalau disakiti kita sabar. Ini berat. Ini apa? Berat. Dan itu biasanya yang dipuji oleh para kekasih Allah. Nabi Muhammad punya tetangga Yahudi. Yahudinya bukan sekedar Yahudi jadi dia baik, ganyang sama Nabi, menyakiti kepada Nabi. Seorang alim Khurasan, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, pernah hadir dalam majelisnya Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Punya tetangga juga gak baik, Yahudi lagi. Sayyidina Al-Imam Malik bin Dinar, ulama besar, juga demikian, punya tetangga Yahudi yang gak baik juga. Masya Allah. Jadi kalau Anda punya tetangga gak baik, mungkin saat ini hanya mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka yang gak baik, jangan kamu ikut gak baik. Mereka lewat, kamu lempar, ya anak kecil sama anak kecil. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu cerita daripada Nabi. Dikatakan Nabi itu punya tetangga dari orang Yahudi. Si tetangga Yahudi yang menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW itu kesenangannya apa? Kesenangannya meletakkan kotoran-kotoran hayawan di pintunya Nabi. Sampai duwe tonggo pitike akeh. Ora tau rasane daging karo endhoge teleke ketemu sampean kebelang lho. Sama kebelang tonggo. Ora aja. Iku nelek, gak ngurus, tak cekel tak belek. Kita mudah emosi. Padahal yang ngasih kita bukan manusia kita. Ini Nabi punya tetangga Yahudi suka melemparin kotoran di pintu Nabi Muhammad SAW.
Maka tetangga yang seperti ini mungkin tidak pernah lepas daripada apa itu ingatan Nabi Muhammad. 3 hari tetangga itu melakukan perjalanan jauh. Ya, Nabi kemana nih biasanya ganggu kita orang ini? Kok tuh bentuk-bentuk ini di pintu saya tidak ada kotorannya? Kemana sudah 3 hari nggak ada ini kotoran? Wah, jangan-jangan sakit nanti. Wah, terus saya jemput dulu dah. Faqala lahu, maka Nabi datang ke rumahnya menjemput. Oh, pergi, oh ya. Kemudian setelah 3 hari berlalu, Nabi jemput nggak ada, si orang Yahudi itu datang dan dikasih tahu, kemarin tetangga kamu Muhammad yang sekarang ganggu itu datang ke rumah, nyari kamu, jenguk, pikiran kamu sakit. Akhirnya Yahudi penasaran, oh ini dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala Yahudi, lima hadis ziarah ya Muhammad? Kenapa kamu ziarah ke rumah saya Muhammad? Ada apa? Faqala lahu Rasul, Nabi mengatakan, lam tadab ma kunta tadab, sampai orang jalannya telek kayak saja. Saya ziarah kepada kamu karena saya lihat di depan pintu saya tidak ada kotoran seperti sebelumnya. Kamu selalu istiqomah atau kotoran di depan pintu rumah saya. Fahasabtu kamaridan, maka ketika kamu nggak taruh kotoran lagi di depan pintu rumah saya kira kamu sakit. Makanya saya datang kepada kamu untuk menjemput kepada kamu. Kasihan. Alhamdulillah. Bisa kita seperti itu? Bisa kita seperti itu? Ini cerita Rasulullah SAW bayangnya ya. Suruh lakoni. Fahasabtu kamaridan fajitu azuruk. Saya kirain kamu sakit, makanya saya datang kepadamu, ingin menjenguk kepada kamu. Maka si Yahudi tertegur, ya Allah, Yahudi, kok ini ya Muhammad ini? Dia perhatian sama saya. Padahal sikap saya seperti itu kepadanya. Faqala Yahudi li Rasul, maka si Yahudi itu dia berkata kepada Nabi, adinuka ya'muruka bihadza ya Muhammad? Apakah agama kamu memerintahkan kepada kamu untuk berbuat seperti itu ya Muhammad? Faqala Rasul, maka Nabi mengatakan, bal bi aksar min hadza, bahkan agamaku memerintahkan untuk berbuat lebih baik daripada apa sama kamu. Memerintahkan lebih banyak untuk baik yang aku lakukan kepada kamu. Faqala Yahudi, maka Yahudi tidak panjang lebar yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Pokoknya konsep Kanjeng Nabi bang, kono lempar kotoran sama lempar roti bawa beras. Leleh membuat jajan dalam praktek ini. Kalau lempar gula sekilo, gula 2 kilo, minyak 3 kilo, beras istiqomah. Apa sing brengose lempar nyembur dadi langsung tunduk. Manusia itu kalau dibaiki habis sudah. Manusia itu kalau dibaikin habis sudah, leleh sudah, ya luntur. Tapi kalau mereka api, kamu jadi api juga, tambah berkorban nanti. Saya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi, Sayyidina Malik bin Dinar. Beliau juga punya tetangga Yahudi. Yahudi ini dengan sengaja
masuk ke rumah Al-Imam Malik ibnu Dinar. Jadi sengaja kamar mandi ini terjadi rumah Malik. Ya, dan ketika apa itu dindingnya roboh, tetap aja otomatis pipisnya, saringan ngengeknya masuk ke rumah siapa? Al-Imam Malik ibnu Dinar. Cara kalau sampai bengok orang, woi, timbang ini gelut aja. Iya kalau sekali dua kali Al-Imam Malik sengaja diganggu sama Yahudi seperti itu. Dengan sadarnya kotoran datang hilang dipel, kotoran datang lagi hilang dipel, datang lagi terus seperti itu. Ya Allah, sampai ya fadha asrul Yahud bin kasrati sabrihi, sampai akhirnya sing ora sabar duduk sing ngepel, sing ora sabar sebutan iyo sing kandhani. Yang ngepel sabar, sing ganggu sengaja air kencingnya diarahkan ke rumah daripada Imam Malik justru gak sabar. Maksudnya bagaimana? Malik ya tak ganggu selama ini, kok masih sabar dia? Kurang ajar. Akhirnya kalau yang Malik, wahai Malik, ada itu wa tasabir wala tukhbirni, aku dengan sengaja aliran air kencingku di kamar mandi saya masukkan di rumah kamu, kamu tetap aja sadar, kamu tidak mau kasih kabar kepada aku. Faqala lahu, maka Al-Imam Malik ibnu Dinar cuma menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya enggak sabar, saya mendengar langsung daripada petuah Nabi saya Nabi Muhammad, beliau mengatakan mazala Jibril yusini bil jar, selalu dan selalu Jibril berwasiat kepadaku Nabi Muhammad untuk baik sama tetangga, hatta dhanantu annahu sayarisuh, sampai aku menyangka jangan-jangan tetangga menjadi ahli waris. Hadis ini kata Imam Malik yang mendorong saya bersabar atas gangguan kamu. Hadis ini yang memotivasi saya betah awet kuat bersabar atas setiap saatnya air kencing masuk ke rumah saya cuma ngelap dan ngepelnya. Maka ketika seperti itu perlakuan Imam Malik kepada tetangganya, fanadima al-Yahud, justru si pengganggu Yahudi itu menyesal, waslama wa hasuna islamu, dia pun masuk Islam dan Islamnya menjadi baik, insyaallah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah sangat jelas sekali dari sini. Ya, sangat jelas sekali. Lantas kalau seandainya kita punya sesuatu, tetangga ada lebih daripada 2, 3, sementara sesuatu kalau kita bagi semuanya nggak cukup, siapa yang kita dahulukan? Sayyidatuna Aisyah hari itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna rijalain, saya punya 2 tetangga, fa ila ayyihima uhdi, kepada salah satu yang mana yang kalau saya punya hadiah untuk kasih hadiah kepadanya. Maka kata Nabi, ila aqrabihima minka baban, yang sekira tetangga yang pintunya dekat dengan pintu kamu. Artinya kalau kamu keluar masuk bawa jajan, bawa makanan, bawa sesuatu yang paling dekat pintunya sama kamu, mungkin dia lihat. Yang itu yang didahulukan. Kalau bahasanya Jawa syukur-syukur nek roto kabeh. Iya, kalau bisa rata semuanya alhamdulillah, tapi kalau terpaksa nggak bisa rata, yang paling dekat pintunya. Kalau seandainya nggak bisa keluar, bahwa masuknya ditutup, yang mungkin kreseknya
Masuk dulu, jangan keluar, jangan dibawa keluar. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daripada situ berarti kita memberi tetangga yang lebih butuh itu jauh lebih sempurna. Ya, ada bahasa baik, ada bahasa lebih baik, ada bahasa hajat, ada sangat hajat. Mungkin siapa tetangga yang mungkin maaf dia nggak punya suami, udah tua, punya anak banyak. Bang di sini ini jauh lebih butuh. Ini harus kita utamakan. Jangan yang punya suami yang muda yang kita utamakan. Wahnya ada udang di balik kaya namanya. Suka membantu tetangga yang nggak punya suami yang muda-muda kok. Yang tua harus umur ya, urusanmu saling dirosol. Jangan begitulah. Masya Allah. Dah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas dari sini ya, bagaimana orang-orang zaman dahulu sampai bagaimana dia kepingin untuk tidak menyakiti tetangganya. Maka ada satu riwayat, ada ulama zaman dahulu rumahnya banyak tikus. Kemudian ada orang datang kepadanya, ini tikus di rumah kamu gak risih ya kamu? Ya siapa yang gak risih banyak tikus? Semuanya diudah-lanjut sama tikus. Tikus kan kerjanya Pak, suka udah-lanjut perkara yang rapi ya. Paling gampang lihat perkara rapi tikus. Dan kalau kamu sudah suka banyak tikus, kenapa gak melihara kucing? Maka wajahnya, kalau saya melihara kucing, kemudian tikusnya dengar suara kucing takut, akhirnya dia lari ke rumah tetangga saya nggak mau seperti itu. Seperti halnya saya merasa tidak kepingin disakiti dengan banyak tikus di rumah saya. Kalau saya pelihara kucing, berarti saya mengusir tikus pindah ke rumah tangga dan saya menyakiti kepada tetangga. Sampai seperti ini di antara mereka. Wis pokoknya mojo kita pulau sangat semakin kita adoh, semakin kita kelihatan jauh. Ternyata banyak daripada kekurangan kita. Dan semoga ini sebagai obat untuk kita semuanya. Minimalnya kita tidak terlalu jauh daripada semua keterangan tadi. Kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan